Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Cikgu Fahrul yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang pembuatan soal online interaktif dengan bantuan AI yang ada di Quizizz yang sekarang namanya sudah berubah menjadi Yground guys. Nah untuk itu mari sama-sama kita simak video ini guys. Kawan-kawan semuanya, kita bisa melihat nah ini adalah tampilan Quizizz atau yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Yground, di mana tampilannya sangat menarik ya guys, masih dengan nuansa ungunya yang bercampur dengan pink yang luar biasa sekali, sangat menarik sehingga tentunya akan membuat kita semua menjadi tambah penasaran gitu ya, apa aja sih isi atau fitur-fitur baru dari Yground itu sendiri. Nah untuk itu guys, mari sama-sama kita awali dengan bagaimana kita memahami gitu ya pembuatan soal atau asesmen nantinya buat para pendidik gitu ya, buat para peserta didik belajar di dalamnya menggunakan soal-soal untuk asesmen gitu ya, untuk permainan atau games gitu ya, untuk kuis dan juga untuk media presentasi interaktif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, yang pertama yang kita lakukan adalah ketika kita sudah membuka yang namanya Quizizz gitu ya, atau yang sekarang berubah namanya menjadi aplikasi yground.com gitu ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah jika Anda seorang guru, maka silakan Bapak Ibu memilih pada bagian bawah ada teacher sign up for free gitu ya, atau jika memang sudah pernah login sebelumnya silakan pilih saja tombol login ya pada bagian atas ini. Kita klik Bapak Ibu tombol loginnya ya. Kemudian nanti kita tinggal setelah kita pilih tombol login gitu ya, kemudian kita tunggu berapa saat dan nanti kita pilih. Nah di sini Bapak Ibu kita login dengan Google gitu ya. Kalaupun kita sudah bermitra gitu ya atau memiliki namanya akun Belajar ID, silakan Bapak Ibu lanjut dengan akun Belajar ID gitu ya. Nah sini saya menggunakan Google. Nanti yang saya pilih adalah tetap akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Nah kenapa? Karena Kemendikbud atau Kemendikbud sudah bermitra dengan Quizizz atau Yground saat ini, sehingga ketika Bapak Ibu sebagai seorang pendidik itu semua fitur-fitur di dalamnya sudah menjadi pro ya, tipe-tipe soalnya sudah menjadi pro Bapak Ibu dan bisa digunakan artinya seoptimal mungkin gitu ya. Nah kita tunggu Bapak Ibu, tampilan dari Yground terbaru tentunya tidak jauh beda dengan Quizizz sebelumnya ya. Nah ini Bapak Ibu tampilannya yang terbaru dari Quizizz atau Yground saat ini. Nah untuk membuat soal Bapak Ibu di sini ada dua cara gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur buat atau create gitu di sini, atau Bapak Ibu nanti juga dengan bantuan AI-nya ada juga di sini namanya AI di Yground gitu ya. Nah kalau kita klik tombol buat atau create di sini Bapak Ibu, kita klik buat. Nah yang kita pilih pertama adalah penilaian Bapak Ibu ya, atau assessment. Untuk membuat soal interaktif kita pilih penilaian gitu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan bantuan AI, maka di sini yang kita pilih adalah hasilkan dengan AI gitu ya. Kalau yang ini adalah mengimport lembar kerja atau pertanyaan dari spreadsheet ya, atau formulir Google Form atau dari dokumen lainnya. Yang kedua ini adalah hasilkan dengan AI, bisa menggunakan dokumen yang kita miliki dari situs web, teks ataupun link YouTube Bapak Ibu. Kalau yang ini adalah buat dari awal, artinya memang dari dasar yang kita kerjakan gitu ya, sangat manual sekali gitu, yang kita buat secara mandiri. Nah di sini kita coba menggunakan atau membuat soal menggunakan bantuan AI yang dihasilkan dengan AI Bapak Ibu. Silakan diklik gitu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu di sini ada 4 pilihan ya Bapak Ibu ya. Ada pembuatan soal yang dihasilkan dengan dokumen, yaitu dengan nanti mengunggah dari perangkat ya atau import dari Google Drive, di mana formatnya di sini dukung ada berupa PDF ya, PPT, PPTX ya, doc atau docx gitu ya, PNG, JPEG atau Canva sebagainya Bapak Ibu. Di mana ukurannya di sini dibatasi sebesar 25 MB gitu ya, dan tidak lebih dari 30 halaman untuk membuat soal secara interaktif dengan bantuan AI. Kemudian Bapak Ibu ada yang kedua dari teks atau prompt gitu ya yang kita miliki, artinya dengan memasukkan nama topik kuis atau konten yang kita inginkan berupa teks prompt yang kita masukkan, sehingga nanti dia akan menghasilkan
soal yang kita inginkan Bapak Ibu, atau bisa melalui situs web gitu ya yang kita masukkan berupa alamat URL gitu ya, atau alamat situs yang kita ingin masukkan. Nanti tinggal kita generate, maka akan menghasilkan juga soal-soal interaktif. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya link YouTube. Tapi link YouTube di sini adalah link YouTube yang sudah memang direkomendasikan oleh pihak Quizizz atau Wengkrut gitu ya, atau Wycron, sehingga bisa nanti menghasilkan soal Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan contohkan yang pertama menggunakan yang namanya dokumen gitu ya. Saya akan coba masukkan satu buah dokumen, Bapak Ibu nanti akan menghasilkan sebuah soal ya. Saya unggah dari perangkat. Yang pertama kita klik dokumen gitu ya, kemudian kita unggah dari perangkat. Bapak Ibu kita coba masukkan ya Bapak Ibu ya. Saya cari terlebih dahulu sebuah bahan gitu ya. Nah, ini dampak trivial ini. Oke. Open. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita tinggal memilih nanti bahasanya di sini ya. Saya di sini memilih bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih saja di sini 10 soal gitu ya. Kemudian mata pelajaran nilainya kita buat pendidikan saja, misalkan tingkatnya di sini saya contohkan gitu ya, pengembangan profesional, misalkan atau pelatihan kejuruan ya. Kemudian kedalaman pengetahuannya tingkat 1, tingkat 2 di sini atau berapa gitu ya. Nah, tingkat 1, 2, 3 misalkan kita hasilkan kuis gitu ya. Dia akan melakukan generate dari dokumen kita masukkan untuk menghasilkan kuis atau soal interaktif yang kita inginkan. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi soalnya yang kita inginkan. Nah, sebenarnya tinggal nanti disimpan saja ya, tinggal disimpan saja. Nah, kita tinggal mainkan nanti sekarang. Selanjutnya kita bisa membuat lagi ya soal, misalkan penilaian, kemudian kita bisa milih hasilkan yang lain ya melalui hasilkan from di sini. Nah, kita bisa menggunakan text prompt gitu ya, misalkan sebuah topik yang kita masukkan ya di yang kedua tadi. Kalau tadi menggunakan dokumen, sekarang kita coba menggunakan teks atau from ya. Artinya dengan masukkan sebuah prompt berupa topik, nama topik misalkan di sini saya buat fotografi. Nah, kita tinggal generate saja, misalkan 10 soal gitu ya. Pendidikan saya misalkan pilih saja di sini kelas 11 gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal lanjutkan, maka dia akan generate kembali gitu ya. Nah, kemudian dia lebih minta subtopnya lebih spesifik, misalkan komposisi fotografi, teknik pencahayaan, penggunaan lensa, potret, fotografi landscape, editing, foto digital, misalkan komposisi dalam fotografi, hasilkan kuis gitu ya prosesnya. Nah, ini ya sudah jadi apa yang dimaksud dengan komposisi dalam fotografi, sudah jadi juga soalnya, tinggal kita simpan. Oke ya. Nah, Bapak Ibu kemudian kita lanjutkan ya, buat lagi, kemudian kita pilih penilaian kembali, dan kita akan coba soal yang desain dari AI lagi menggunakan yang namanya situs web gitu ya. Nah, situs web di sini kita coba masukkan sebuah situs, misalkan Kompas gitu ya, atau tentang misalkan sejarah Indonesia. Kita akan coba masukkan sebuah situs gitu ya tentang sejarah Indonesia. Di sini saya pilih misalkan Kemendikdasmen tentang sejarah. Maaf. Misalkan 20 peristiwa sejarah Indonesia masa penjajahan. Nah, ini sebuah situs web ya dari detik.com tentang dimana sejarah gitu ya Indonesia di masa penjajahan. Nanti sistem dia akan melakukan generate gitu ya. Kita akan copy Bapak Ibu link ini. Nah, link ini kita akan copy ya. Kemudian coba kita masukkan ya. Kita pastekan ke dalam kotak URL ini.
Nah, kemudian kita pilih misalkan 10 soal ya gitu ya. Kemudian pendidikan tingkatnya di sini kita pilih pengembangan profesional, misalkan hasilkan kuis, maka dia akan melakukan generate dari link situs web yang sudah kita masukkan tadi ya. Sesuai dengan keinginan kita akan lihat ya hasilnya seperti apa. Ya, kita lihat ya, ternyata luar biasa. Siapa yang datang pertama ke Indonesia pada tahun 1509. Nah, sini sangat jelas sekali ya, Inggris, Portugis, Jepang, Belanda, jawabannya adalah Portugis. Luar biasa, dari sebuah alamat situs link yang kita masukkan bisa menghasilkan, dari AI tadi bisa menghasilkan yang namanya soal-soal interaktif yang luar biasa gitu ya, yang sangat membantu kita para guru atau pendidik untuk membuat soal lebih mudah gitu ya dengan adanya AI. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu, bagaimana tentang membuat soal interaktif gitu ya dengan bantuan AI yang dihasilkan dari Quizizz atau yang sekarang namanya adalah Wyground. Semoga penyampaian ini bermanfaat dan bisa disebarluaskan ke rekan-rekan guru yang lain dan juga termasuk peserta didik kita di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.